Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kelompok kami di sini akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok-kelompok saya. Yang pertama di sini ada, silakan. Kemudian Adrian Setiano dengan NIM 2020103703111312. Saya Agus Fahmi Aji Pramana dengan NIM 2020103703111321. Saya sendiri Nur Hadi Asidiki dengan NIM 2020103703111332. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Fahmi Aji. Dipersilakan. Jadi seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menjelaskan tentang goal aplikasi yang sudah dituliskan pada ketentuan dari tugas nomor 1. Jadi untuk goal aplikasinya sendiri itu yakni untuk mempermudah absensi mahasiswa menggunakan teknologi radio frekuensi identifikasi atau disingkat RFID. Jadi menggunakan gelombang radio yang mengidentifikasi sebuah ID sehingga efisiensi waktu saat absensi lebih cepat. Jadi untuk mekanismenya sendiri itu transceiver dan transponden. Jadi antena menggunakan gelombang frekuensi radio untuk mengirimkan sinyal dan mengaktifkan transponden ketika diaktifkan. Kartu mentransmisikan data kembali ke antena. Jadi teknologi seperti ini tuh banyak dijumpai seperti halnya di supermarket atau minimarket yang menggunakan teknologi frekuensi radio sehingga sangatlah efisien daripada biometrik ataupun teknologi yang lain. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Berikutnya yaitu diagram arsitektur. Yang pertama di sini terdapat diagram dekomposisi. Diagram dekomposisi adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan dekomposisi sebuah sistem yang disebut juga bagan hierarki yang menunjukkan dekomposisi fungsional top down dan struktur sistem. Diagram dekomposisi merupakan alat perencanaan untuk model proses yang lebih detail, yaitu diagram aliran data. Gambar berikut merupakan diagram dekomposisi dari aplikasi yang dibuat. Terdapat proses hidup, yaitu aplikasi itu sendiri. Lalu di bawahnya terdapat 4 sistem anak, yaitu yang pertama login, yang kedua input. Yang input sendiri memiliki 2 proses anak, yaitu data mahasiswa dan data mata kuliah. Lalu file yang memiliki 2 sistem di bawahnya, yaitu jadwal mata kuliah dan data absensi mahasiswa. Dan yang terakhir adalah sistem laporan yang memiliki 4 sistem anak, antara lain laporan data mahasiswa, laporan data mata kuliah, laporan data jadwal mata kuliah, dan laporan data absensi mahasiswa. Berikutnya adalah desain arsitektur sendiri. Diagram arsitektur adalah bahasa gambar yang digunakan dalam bidang untuk menerangkan konsep, prinsip, analisis, dan komponen, termasuk cara kerja maupun petunjuk penggunaannya. Berikut adalah diagram arsitektur dari aplikasi yang dibuat yang menjelaskan mengenai fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Untuk yang pertama atau sistem yang paling awal adalah login, di mana user akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata kunci. Lalu terdapat 4 sistem yang tersedia atau 4 fitur yang tersedia setelah user berhasil login. Yang pertama adalah input. Pada sistem ini terdapat data dari mahasiswa dan data mengenai mata kuliah. Yang kedua adalah file. Sistem ini berisi mengenai data absensi mahasiswa dan jadwal mata kuliah. Dan yang ketiga, laporan. Sistem ini menampilkan dan menyimpan 4 jenis laporan yang berbeda, antara lain laporan data mahasiswa, laporan data mata kuliah, laporan jadwal mata kuliah, dan laporan data absensi mahasiswa. Untuk sistem yang terakhir atau fitur yang terakhir, terdapat menu logout yang digunakan agar bisa berganti pengguna atau keluar dari sistem. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Hadi Asidiki. Ya, untuk selanjutnya di sini ada flowchart atau diagram alur. Flowchart adalah diagram tersebut berisikan langkah atau proses untuk mengoperasikan sebuah program. Umumnya langkah-langkah atau proses yang terjadi akan dituliskan dalam diagram arus seperti ini dengan garis atau anak panah sebagai penghubung dari tiapnya. Di sini saya akan menjelaskan alur dari flowchart yang ada di
tugas kami. Yang pertama, pengguna menginputkan nilai berupa user dan password di bagian awal. Untuk kemudian user dan passwordnya akan diproses untuk mengetahui nilai yang dimasukkan benar atau salah. Nah, jika nilai yang dimasukkan salah, maka proses akan kembali dari awal mengarah ke flow line yang T dan akan kembali ke login. User dan passwordnya akan dimasukkan kembali. Nah, jika nilai yang dimasukkan benar, maka akan dilanjutkan ke arah flow line Y dan kemudian nilai yang dimasukkan akan menampilkan output menu. Seperti yang kita lihat di sini terdapat menu input, file, laporan, dan keluar. Nah, selanjutnya jika kita memilih bagian input, maka ataupun bagian yang satu, maka kita akan mengarah ke input. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian inputnya. Jadi di sini ada kondisi jika kita sudah menginputkan, kita akan mengarah ke flow line Y. Jika salah kita inputkan suatu data yang kita inputkan, maka akan ke flow line T dan akan kembali ke A di sebelah kiri dari menu input, file, laporan, keluar, dan lain-lainnya di situ. Nah, untuk jika kita memilih menu kedua, sama seperti yang tadi, dia akan melakukan proses untuk mencari kondisi dan akan kembali lagi ke A jika kondisi itu akan mengarah ke flow line T, dan selanjutnya juga bagian ketiga, bagian laporan juga sama seperti 1 dan 2. Nah, untuk bagian 4-nya, bagian keluarnya, dia akan jika suatu proses ingin dia berhentikan, dia maka akan mengarah ke flow line Y. Jika proses yang dia berhentikan salah, maka akan kembali ke seperti yang saya bilang tadi, ke menu awal, input, file, laporan, dan keluarnya. Untuk slide selanjutnya yakni fitur aplikasi. Jadi fitur aplikasi dalam aplikasi ini itu ada beberapa fitur. Yang pertama, menu login. Jadi menu login ini digunakan untuk masuk dalam aplikasi. Yang kedua yakni menu admin. Jadi di dalam menu admin ini itu ada beberapa fitur di dalamnya, yakni untuk sajian mata kuliah, terus beberapa data absensi, dan menu-menu yang bisa dipakai dalam admin. Yang ketiga, itu untuk aplikasi ini tuh menggunakan teknologi database, yakni MySQL sebagai database-nya, sebagai penyimpan datanya. Terus yang keempat, di dalam aplikasi tersebut itu terdapat laporan. Laporan di sini tuh enggak ada laporan absensi, ada laporan jadwal mata kuliah, laporan data mahasiswa. Jadi semua data-data yang berkaitan dengan absensi itu ada semua beserta laporannya. Sehingga data tersebut dapat dilihat dengan jelas di dalam aplikasinya. Terus yang kelima, terintegrasi dengan RFID. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi aplikasi ini tuh sudah terintegrasi dengan alatnya langsung, dengan alat yang fisik pembaca kartu. Jadi ketika mahasiswa itu mendekatkan kartunya ke RFID, maka akan mendeteksi bahwa identitas mahasiswa A akan absen, seperti itu. Mungkin itu saja untuk fitur aplikasinya. Untuk gambar-gambarnya bisa di slide selanjutnya.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sebuah alur diagram, alur flowchart, dan fitur dan tujuan dari aplikasi yang kami bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.